seluruh masyarakat terkait putusan MK ini, walaupun belum final putusannya, tapi kami akan terus sosialisasi dan berkomunikasi kepada masyarakat agar nantinya tidak ada kesalahpahaman, dan jika nantinya sudah diimplementasikan peraturan terbarunya, saya harap masyarakat paham bahwa peraturan terbaru, kebijakan terbaru terkait pemilu, pemisahan pemilu dari tingkat nasional dan daerah ini dibuat semata-mata untuk masyarakat. Karena masyarakat Indonesia itu kan ada 200 juta lebih masyarakat. Itu sangat sulit sekali untuk menjangkau semua, untuk memahamkan semuanya. Maka sebisa mungkin itu digunakan instrumen-instrumen pemerintahan dari pemerintah pusat sampai daerah, terutama kalau saya boleh ngomong itu karena instrumen pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat itu saya kira kan anggota legislatif. Yang pertama itu komunikasi kepada masyarakat dan juga komunikasi dengan seluruh elemen-elemen pemerintahan, antara KPU, antara anggota legislatif dan eksekutif, itu sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesalahan eksekusi. Selamat datang di podcast Kios Koran, dan kali ini kita akan ngobrol santai bersama anggota DPRD Jawa Timur. Ada Bapak Ibnu Alfandi Yusuf, Komisi A dari PKB, anggota DPRD Jawa Timur. Siap Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum disapa udah nyapa duluan. Iya, luar biasa loh Mas. Ini panggilnya Bapak, Om, Mas, Kak? Mas saja dong, kan masih muda. Sangat muda. Oh, sangat muda. Usia berapa kalau boleh tahu? Saya baru 25. 25. Baru 26 bulan lalu. Jadi merasa feels like 25. Kok iso? Kapan Mas ulang tahunnya? April. Oh, sama berarti sama kayak saya. Oh iya, Aries berarti. Taurus. Oh, bahas zodiak aja gimana? Aduh. Waduh, berarti Mas Ibnu ini usianya 26 saja nih guys, tapi ngomongnya betul. 25. Lupa terus ya. Nggak mau semakin tua kayaknya ya. Berarti Mas Ibnu ini termasuk Gen Z ya? Gen Z harusnya. Gen Z. Balik lagi guys, ternyata di Jawa Timur ini yang sudah menjadi anggota DPRD di Jawa Timur sudah ada 2 orang yang Gen Z, termasuk Mas Ibnu. Mas Ibnu, mungkin kita biar semakin dekat lagi, boleh diceritain sedikit kok bisa gitu loh Mas Ibnu ini tertarik di dunia politik, padahal kan usianya masih 25 tahun gitu kan biasanya. 26. Oh iya 26, maaf. Gantian, saya ki DE sing gak gelem diomong 25 tahun ya. Biasanya cowok usia 26 tahun itu kan fokusnya apa ya, kalau teman-teman di luar sana itu fokus nongkrong, cari ide-ide yang lain, fokus demo, bukan ya Mas ya? Enggak dong. Jangan. Nah ini enggak apa juga sih. Kalau Mas Ibnu kenapa kok bisa milih ke apa ya, mengarah ke politik itu? Sebelumnya perkenalan dulu lah. Masa nggak diperkenalkan ini ke teman-teman ini, viewernya apa gimana? Iya. Harus ada profilnya dulu. Oh, boleh. Siapa tahu nanti ada yang tertarik gitu dong. Oh iya, Mas Ibnu 26 tahun, apakah sudah punya pacar, Mas? Bukan, belum? Nggak boleh pacaran, nggak boleh pacaran. Oh, masih belum, ya Allah. Pengennya langsung serius saja. Oh, maunya yang serius, berarti ta'aruf ya? Insya Allah. Guys, jomblo guys, siapa? Masuk DPRD loh ini ngawur ya. Terus asalnya dari mana nih Mas Saya Ibnu? asalnya dari Ponorogo, lahir di Ponorogo, asli Ponorogo, daerah Ponorogo. Mas Jawa kira. Ihir. Iya. Warga Ponorogo. Oh iya, siap. Biasanya ada sedulur Ponorogo. Duluran. Biasanya Mas Jawa ini orangnya sabar, terus kalem. Betul nggih Mas ya? Betul. Ngomongnya kudu nggih. Dapilnya wilayah mana aja? Saya dapilnya termasuk dapil yang luas, salah satu yang terluas di Jawa Timur. Dapil 9 Jawa Timur itu
meliputi 5 kabupaten. 5 kabupaten. Itu Apa aja? Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi, Magetan. Wah, Di salah satu satunya luas. desaku ini. Oh, asli mana mbaknya? Saya Surabaya, cuman Keluarga? latar belakangnya dari Ngawi. Oh, Ngawi. Kemarin milih saya nggak keluarganya? Nggak tahu. Gak tahu, karena kan saya di Surabaya. Oh iya, betul. Oke. Kayaknya sih milih sih. Kayaknya ya. Nomor rekening nanti ya. Mas Ibnu. Oke, 26 tahun nggak mau pacaran, maunya langsung menikah. Apakah saat ini lagi deket sama seseorang, Mas? Enggak Iki lah, podcastnya jangan dibahas malah- lah. Kok jadi podcast percintaan, kita ini podcast politik ini. Oke, Mas Ibnu Kita boleh bahas kasih tahu ke teman-teman media sosialnya apa supaya teman-teman di sini juga tahu Mas Ibnu, kemudian kegiatan-kegiatannya selain di bidang anggota DPRD itu kegiatannya apa aja sih? Mungkin lagi kuliah atau Oke, apa? saya sekarang selain mengemban amanah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, saya dari dulu juga kebetulan mempunyai bisnis. Bisnisnya Oke. bergerak di perhotelan dan F&B, coffee shop, restoran. Nah, kebetulan menjadi bisnismen dulu, menjadi pengusaha dulu, baru masuk ke politik. Oh. Karena dulu kuliah saya itu ngambilnya ekonomi manajemen. Jadi belajar tentang bisnis, saya aplikasikan, berbisnis dulu sampai tahun 2023-an, 2024 akhirnya saya memutuskan untuk mencalonkan di pemilu kemarin. Oke, gitu. berarti ini tahun pertama ya, Mas ya? Tahun pertama. Tahun pertama di DPRD. Betul, betul. Berarti sampai sekarang usahanya gimana, Mas? Ditinggal atau ada yang nerusin atau masih? Alhamdulillah lancar, semua usahanya lancar. Oh, masih jalan berarti berjalan ya? semua, masih berjalan semua, dan kebetulan semua usahanya di Ponorogo juga. Dan Oke. ini sedang mengembangkan juga. Nggak mau buka cabang di Surabaya, Mas? Di Dapil dulu aja lah. Oh, di Dapil minimal dulu di ya, 5, Dapil 5 kabupaten itu ada semua. Ya, Minimal amin, nanti ke Surabaya baru. amin. Kita doain guys supaya usahanya Mas Ibnu ini lancar dan dibukakan Amin, amin, ke amin. berbagai macam kota-kota lainnya. Amin, 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 amin. Terus habis gitu Mas, selain Mas Ibnu ini menjadi pembisnismen, kemudian anggota DPRD, kegiatannya selain itu apa aja? Mungkin itu, sama mungkin sambil olahraga sih. Oke, suka olahraga. Habis itu ya sembari menjadi kader partai dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai kader partai aja. Olahraga. Itu aja udah sangat-sangat udah Capek udah banget capek ya. sih. Kalau bisa dibelah jadi tiga deh ini badan ini kayaknya ini. Cuma capek loh ya. Iya. Tapi Mas Ibnu ini kalau ngantor PP atau punya rumah di sini, domisilinya kan di Ponorogo. Di sini ngekos, ngontrak atau memang PP? Di sini kebetulan alhamdulillah sudah ada tempat singgah, sudah ada rumah. Kalau kata orang tua saya itu disiapkan kurungannya dulu, nanti Manue nyusul. Kan gitu. Maksudnya temennya Manue kan loh, nanti. Iya. Kurungannya kan nanti akan datang lagi. Gitu. Iya, amin. Itu pancingan sih sebenarnya Betul, ya. ada Pancingan. Kalau nggak gitu nggak masuk Manue. Betul. Oke, Mas Ibnu, diceritain lah sedikit gimana sih ceritanya Mas Ibnu ini kok bisa mengarah masuk ke DPRD gitu? Siapakah yang mendorong Mas Ibnu untuk masuk ke anggota DPR Jawa Timur? Kebetulan saya itu mempunyai ketertarikan politik itu sudah lama, dari kecil, dari SMP. Saya itu sering mengikuti kegiatan ayah saya karena kebetulan juga ayah saya itu juga anggota DPRD dari tahun 99 sampai 2009. Oke. 2009 sampai tahun 2024 kemarin itu menjadi DPR RI. Jadi dari kecil ayah saya itu sering mengajak saya ikut kegiatan-kegiatan, ikut paripurna, ikut rapat-rapat, kegiatan ke masyarakat. Akhirnya lama-kelamaan saya Paham jadi ya? terpengaruhi juga, apalagi saya sambil melihat ayah saya mengisi acara, berpidato, berkomunikasi dengan masyarakat. Akhirnya ya jadi ingin mencontoh. Berarti jadi sosok figur role model aja akhirnya ya udahlah, ikut tertarik. Akhirnya kemarin 2024 ikut mencalonkan di pemilu tingkat DPRD Provinsi Jawa Timur dan alhamdulillah bisa berhasil lolos ke Indrapura. Berarti emang role modelnya ini ayahnya Mas Ibnu sendiri ya? Betul. Wah. Terus kalau ibu Mas? Ibu jadi ibu rumah tangga, di rumah saja, pilates, yoga gitu, sama ibu-ibu PKK. PKK sih juga PKK loh. Oh iya.
Iya, PKK itu sosialnya tinggi ya, Betul, karena nggak ada betul. gajinya, ya Iya, kan? betul. Sama ibu muslimat, fatayat gitulah pokoknya kegiatannya Oke. sehari-hari. Kalau Mas Ibnu sendiri berapa bersaudara? Saya dua bersaudara sama kakak saya. Kakak saya sekarang jadi ODP di Bank Mandiri. Jadi Cewek, pekerja cowok? kantoran. Cewek. Oh cewek, berarti Mas Ibnu putra kedua gitu kan, anak terakhir. Enak guys, anak terakhir, si jomblo ya kan, kurungannya wes ono. Tinggal Karena di. ngenteni apa nih? Ya, ngenteni Ngenteni jodoh nih. Ya jodohnya. Ya mudah-mudahan ya Mas ya. Amin, amin, Segera segera. dipertemukan jodohnya Amin, yang amin, amin. sesuai kriterianya Mas Ibnu sendiri. Amin. Kita masuk Mas ke tema kita pada hari ini ya. Boleh. Boleh, tapi sudah sehat ya Mas Ibnu? Ya Kabarnya? lumayan masih batuk, bindeng-bindeng dikit lah. Maaf ya kalau bindeng-bindeng dikit Tapi ya. suaranya enak kok guys. Jadi serak-serak basah gitu. Oke, Mas Ibnu Alfandi Yusuf dari Komisi A PKB DPRD Jawa Timur. Ini kita lagi membahas yang lagi viral di media sosial. Siap, Mas siap, Ibnu siap. pastinya main medsos kan ya? Pasti. TikToknya apa Mas? Aduh, nggak punya TikTok Oh saya. nggak punya. Nggak bisa Sama joget. berarti. Masa iya TikTok cuma buat joget kan? Nggak, TikTok enggak. ada tapi dari media yang ngurusin media. Ada Konten-konten sendiri media. berarti. Ya, bukan Kalau saya yang pegang. Instagram main. Ada Instagram pribadi, ada Instagram untuk dari media saya juga ada. Untuk pengaduan masyarakat Mas ada nggak? Ada kontak pesannya. Oh, Jadi ada. setiap acara itu kami itu mempunyai kayak kan nyebarin stiker ke setiap peserta. Itu ada QR-nya. QR-nya itu langsung ke nomor WA untuk yang nantinya adminnya itu dari teman-teman media dan kadang-kadang juga saya yang membalesi. Itu pengaduan masyarakat untuk komunikasi dengan saya itu selalu ada. Oke, berarti udah main efektif nih Mas Ibnu ya, karena Iya dong, sudah anak muda harus ada betul, terobosannya dong, ada karena kan pembedanya. banyak yang masih apa ya manual lah ibaratnya Iya, kan. betul. Berarti Mas Ibnu nanti stikernya boleh dikasih ke saya Mas. Boleh, Saya boleh. tampang di sini ya untuk barcode-nya. Mungkin teman-teman yang mau yang dari dapilnya Mas Ibnu ini lagi. Betul, harus dari Mas dapil Ibnu, dong. ini kok begini. Nah, demonya ke sini nih guys Tapi ya. yang dari luar dapil jangan sampai saya bingung saya nanti. Oh gitu ya, nggak bisa ya gitu ya? Ya, bisa aja sih sebenarnya. Nanti saya sampaikan. Oke. Baik Mas Ibnu, kembali lagi ke laptop. Kita akan membahas hal-hal yang viral di media sosial. Ya kan ini ngomongin tentang putusan MK yang bulan Juli kalau nggak salah ya Mas ya. Iya. Bulan Juli kemarin itu kan diputusin sama MK kalau pilkada dan juga pemilu ini dipisah. Betul, Nah, betul. ini gimana nih Mas? Ini kan pastinya berkaitan dengan sistem pemilihan umum dan demokrasi yang ada di Indonesia. Menurut Mas Ibnu sendiri bagaimana? Kalau saya pribadi beserta sikap fraksi itu tentu saja karena itu adalah keputusan dari pusat, itu kami menyetujui dan istilahnya mengilhami juga dan akan meneruskan bahwa putusan MK nomor 135 tahun 2024 ini tentu dibuat oleh MK tidak mungkin tanpa pertimbangan untuk menguntungkan masyarakat. Betul. Mungkin ini kalau bagi saya adalah salah satu bentuk pendewasaan demokrasi di negara kita, bahwa Indonesia ini saya kira kan sudah mengulangi sistem pemilu yang sama ini kan sudah berapa tahun ini, hampir 20 tahun 30 tahun lebih dari sejak zaman reformasi. Maka mungkin ini keputusan dibuat oleh MK adalah salah satu bentuk pendewasaan demokrasi yang dimana juga untuk demi masyarakat juga, karena saya kira masyarakat sekarang kan juga udah lumayan jenuh mungkin dengan sistem yang lama dan mungkin ada tujuan yang lain, yaitu memisahkan pemilu nasional dan daerah agar kesinambungan kepemerintahan antara nasional dan daerah ini bisa lebih baik gitu. Nah, ini kalau nasional ini meliputi apa aja Mas? Pemilihan Presiden dan DPR RI. DPR RI. Kemudian yang satunya lagi yang umum. Yang daerah. Oh, yang daerah. Yang daerah itu DPR di kabupaten, DPR di provinsi, bupati dan gubernur. Bupati. Dan DPD. DPD masuknya ke nasional, sorry. nasional. Oh, DPD ke nasional ya? Ya, Oke. yang DPR di kabupaten, provinsi, bupati dan gubernur masuk ke daerah. Berarti nasional dan daerah ini nantinya di tahun 2029 kan akan dipisah. Betul. Nah, berarti untuk yang daerah sendiri
waktunya masih lama dong, kan itu pemisahnya kalau nggak salah 2 tahun setelah pemilu kalau nggak 2 salah. tahun atau 2 tahun setengah. Nah, masa jabatannya diperpanjang berarti ya? Wah, senjang dulu. Ya ini kan kalau diperpanjangkan jadi seneng juga, Ya, mana yang seneng nggak lah. seneng sih. Aku DP masih tengah-tengah ya pengen jadi anggota DPRD guys. Ya, tapi ini masih belum final keputusannya, masih terus digodok di DPR, di KPU juga masih terus didiskusikan bahwa gimana solusi yang terbaik. Tapi kalau kata ayah saya yang dulu sempat menjadi wakil ketua Balik, kira-kira kalau sudah mencapai putusan MK itu ya sudah 95% lah, kira-kira ya. Jadi bahwa putusan ini nantinya akan dipisah pemilu nasional dan pemilu daerah, dan masa jabatan legislatif di daerah itu akan ditambahi 2 tahun atau 2 tahun setengah, itu kira-kira akan benar-benar terjadi. Jadi alhamdulillah. Tapi kan belum pasti, masih ada 5%. Ya kita doain pasti lah ya, kan lumayan gitu. Tapi kalau untuk gubernur dan bupati itu nanti akan disiapkan PJ. Oke. Jadi masa jabatan kan habisnya 2030 kalau bupati dan gubernur. Nah, itu akan disediakan PJ sampai 2031. Kalau anggota legislatif, DPRD kabupaten dan provinsi, karena itu adalah keterwakilan, yaitu mewakili masyarakat dan dipilih langsung oleh masyarakat, itu tidak bisa di PJ-kan. Tapi ini tadi saya baca berita, diusulkan ada pemilu apa namanya tadi, antar waktu apa pemilu tengah-tengah apa gimana gitu, pemilu pergantian waktu apa gimana. Itu nanti jadi yang lama seperti saya ini, yang incumbent ini akan tetap habis masa jabatannya di 2029. 2029. Ya, nah dari tahun 2029 sampai 2031 nanti katanya akan ada pemilu antar waktu itu. Oke, cadangannya berarti. Nah, nanti itu masa jabatannya cuma 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Oh, sambil menunggu tadi pergantiannya tadi itu. Tapi kalau saya kira kalau gitu kan dari segi cost dan biaya kan sangat gak efektif, karena setiap pemilu serentak seluruh Indonesia itu kan pasti membutuhkan biaya yang besar, sumber daya yang besar, sumber daya manusia yang besar. KPU juga nanti kan pasti juga butuh dana yang besar juga lah pokoknya. Itu saya kira tidak efektif lah kalau solusi yang itu tadi yang saya lihat. Oke. Gitu. Terus untuk putusan MK ini kan pastinya dapat mempengaruhi wajah demokrasi di Indonesia itu, apakah iya ataukah tidak? Oh, jelas. Saya seperti yang saya bilang tadi, bahwa mungkin ini adalah salah satu bentuk pendewasaan demokrasi. Jadi semoga saja jika memang putusan ini bisa lanjut sampai ke tahap implementasi dan pengaplikasian kepada pemilu nanti, saya harap ya ini akan menjadi salah satu terobosan demokrasi yang besar untuk Indonesia nantinya, dan menjadi pendewasaan demokrasi untuk pemerintah dan masyarakat, pasti itu. Oke, ini kalau ngomongin soal putusan MK, Mas Ibnu, kan pasti rakyat atau masyarakat di luar sana itu kan ada yang setuju, ada yang enggak. Biasanya kan kita kalau mau nyoblos itu ada 5 lembaran gitu kan. Sampai bingung ini DPRD mana, DPD mana. Kalau presiden kan pasti semuanya sudah tahu ya. Dan sekarang kan akhirnya di tahun 2029 ini akan dipisah gitu. Nah, pendapat Mas Ibnu sendiri bagaimana nih tentang kelebihan dan kekurangan dari putusan MK sendiri? Terkait dengan masyarakat yang pastinya nanti kalau memang ini jadinya diimplementasikan, pasti akan kebingungan, itu pasti. Maka penting bagi pemerintah tingkat nasional maupun daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait peraturan terbaru dari putusan MK ini yang jika nantinya diterapkan ya. Nah, kalau bayangan saya nanti bisa menggunakan KPU dan anggota legislatif tingkat daerah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait putusan MK terbaru, terkait peraturan UU pemilu yang baru, nanti sistemnya kayak gimana agar masyarakat itu tidak bingung. Tidak salah paham juga ya kan? Karena kan banyak yang protes gitu, kok begini, kok begitu gitu. Dan perlu dijelaskan juga kepada masyarakat bahwa putusan ini, peraturan terbaru ini dibuat serta-merta tidak mungkin tanpa mempertimbangkan keuntungan masyarakat, dan pasti demi masyarakat juga. Itu makanya perlu disosialisasikan dengan baik melalui acara-acara, melalui BIMTEK, melalui sosialisasi melalui KPU dan teman-teman dari legislatif tingkat daerah, provinsi, kabupaten maupun DPR RI, mungkin gitu. Oke, karena kalau menurut saya sendiri sih kayaknya juga setuju, karena kan di pengalaman yang tahun-tahun lalu, kebetulan kan saya juga waktu tahun kemarin ini
ketua KPPS gitu kan. Oh iya. Iya, jadi namanya kan ketua KPPS. Jadi kita apa ya sebagai tim dari KPPS sendiri ini kayak merasa kecapean gitu loh Mas, saking Betul. banyaknya, belum perhitungannya, belum lagi masyarakat yang sambil dibaca gini dipikir koran be yo. Jadi mereka itu lagi apa ya, nikmatin satu persatu, mana ini calonnya ini, sampai kayak gitu. Ya, dan gitu. kemarin pun jaraknya kan cuman dari pemilu serentak nasional sampai ke pemilu kepala daerah itu berapa bulan ya? 6 bulan apa 3 bulan kemarin ya? 3. Iya, antara segitu. Ada sekitar berapa bulan lah, 3 sampai 6 bulan itu kan terlalu singkat jaraknya. Itu pasti kecapean dan cost-nya juga sama. Saya kira setiap pola demokrasi itu pasti ada keuntungan, ada kerugian. Pola yang itu ada keuntungan dan kerugian, pola yang ini pun pasti ada keuntungan dan kerugian. Tapi saya kira kalau pola yang terbaru ini yang rencana akan diimplementasikan pemerintah lewat putusan MK ini, saya kira yang namanya terobosan baru dan pendewasaan demokrasi itu pasti kalau diukur itu pasti ada lah kekurangannya, pasti ada. Semuanya pasti ada. Pasti ada kekurangannya. Kalau saya kira itu salah satu kekurangan yang mungkin akan terjadi nanti akan lebih akan bisa terjadi kemungkinan untuk konsolidasi kekuasaan yang lebih terstruktur nantinya. Karena kan nasional terbentuk dulu. Nanti baru lanjut ke daerah. Nah, takutnya nanti ada penyalahgunaan kekuasaan yang ada di pusat untuk membuat skema yang ada di daerah dan macam-macam. Maka pesan saya nanti yang mungkin bisa disampaikan kepada fraksi yang nanti akan dibahas di nasional, harus dimaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Jangan sampai ini itu menjadi penyalahgunaan kekuasaan nantinya. Jangan sampai menjadi bumerang. Betul. Ya kan? Betul ya Mas menjadi ya? bumerang, jadi penyalahgunaan kekuasaan yang ada di pusat. Maka salah satu solusinya harus ditingkatkan yang namanya keterlibatan masyarakat dan awareness masyarakat terkait peraturan terbaru ini. Betul, supaya masyarakat juga percaya. Betul. Gitu kan? Karena kepercayaan masyarakat itu nomor 1. Betul. Mau pemerintah ini sudah bermaksimal mungkin, tapi kalau masyarakatnya kurang percaya itu juga sama aja. Ya, itulah pentingnya gitu sosialisasi dan komunikasi. Pokoknya apapun tuh komunikasi penting. Mau pemerintahan, mau hubungan. Kalau Mas Ibnu sendiri gimana komunikasinya sama dapil-dapilnya Mas Ahmad? Oh iya, sama dapil, sama masyarakat, semua itu komunikasi penting. Komunikasi itu penting. Tapi Mas Ibnu sering ya melakukan sosialisasi kepada 5 kota yang sering. Walaupun capek dan medannya luar biasa, tapi itu adalah resiko yang harus saya lakukan. Kan tak pikir-pikir dapil saya ini kan 5 kabupaten dari pegunungan, pantai, gunung, bukit, terus semuanya kan ada itu. Tapi lengkap, iya. Tapi kemarin saya sempat kepo-kepo Instagramnya Mas Ibnu kan. Lihat waktu Mas Ibnu datang ini udah disambut luar biasa sama ibu-ibu, karena kayaknya ibu-ibu pada suka banget nih sama Mas Ibnu. Ada yang mau dijadiin calon mantu nggak? Karena sampai mantu, Ya, tapi memang saya itu kebetulan namanya segmentasi pasar lah itu ibaratnya. Memang saya lebih suka, dan kebetulan dari saya sendiri untuk preferensi untuk berkomunikasi dan pesertanya itu selalu bilang ke tim saya bahwa kalau bisa dibayangin ibu-ibunya. Karena pertama seru, pasti heboh. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan lucu. Betul. Pokoknya nanti suasananya kan meriah. Kalau bapak-bapak kan ya mohon maaf ya. Apalagi kalau bapak-bapak masih semua kaku, gitu. ya? Kaku, sepaneng gitu. Apalagi Mas Ibnu kan masih muda. Jadi kalau sama ibu-ibu kayaknya cocok ya Mas ya. Iya. Suka pernah dinyinyir nggak Mas sama ibu-ibunya? Kalau ibu nggak pernah, bapak-bapak bisa bapak-bapak. Dinyinyirnya soal apa itu Mas? Nggak ada lah. Oh nggak ada. Oh alhamdulillah, berarti Mas Ibnu ini memang rakyat ini mencoblos yang benar gitu kan. Insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti berikutnya terus lanjut ya Mas Ibnu ya. Amin pasti. Amin. Kita lanjut lagi ke putusan MK nih Mas Ibnu. Apa sih Mas yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa putusan MK ini dapat dilaksanakan dengan efektif? Ini tadi sudah saya sampaikan tadi juga bahwa pentingnya komunikasi dan sosialisasi. Itu komunikasi yang pertama, itu komunikasi kepada masyarakat dan juga komunikasi dengan seluruh elemen-elemen pemerintahan, antar KPU, antar anggota legislatif dan eksekutif. Itu sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesalahan eksekusi nantinya, karena peraturan terbaru, sistem baru, apalagi ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, itu
sangat sulit sekali pasti untuk membuat itu semua terintegrasi dengan baik. Maka komunikasi itu sangat penting. Yang kedua, selain komunikasi itu sosialisasi. Karena masyarakat Indonesia itu kan ada 200 juta lebih masyarakat. Itu sangat sulit sekali untuk menjangkau semua, untuk memahamkan semuanya. Maka sebisa mungkin itu digunakan instrumen-instrumen pemerintahan dari pemerintah pusat sampai daerah, terutama kalau saya boleh ngomong itu karena instrumen pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat itu saya kira kan anggota legislatif. Betul. Karena kita keterwakilan dipilih langsung oleh masyarakat dan banyak acara-acara yang bersinggungan dengan masyarakat, maka saya kira harus dimaksimalkan, dioptimalkan secara fungsi dari legislatif ini untuk mensosialisasikan terkait peraturan dan sistem terbaru dari pemilu ini. Kalau nantinya diimplementasikan ya, karena ini masih belum goal. Nah, Mas Ibnu sendiri kan kadang yang seperti Mas Ibnu bilang ya, kadang kan kita sosialisasi itu tidak bisa menjangkau sampai ke akar-akarnya. Betul. Ya kan? Kan biasanya ada perwakilan mungkin dari kelurahan, RT RW yang kita ngomongin tingkat paling kecil ya Mas. Nah, ini gimana solusinya menurut Mas Ibnu supaya sosialisasi ini bisa terjangkau ke yang tidak terjangkau itu tadi? Siapa tahu Mas Ibnu sudah bersosialisasi, tapi ternyata infonya itu terputus sampai ke tahap RW saja, tidak sampai ke RT, Dasawisma dan lain sebagainya. Jadi kalau di ilmu manajemen dan marketing yang saya pelajari di kuliah, itu ada yang namanya strategi marketing mouth to mouth, mulut ke mulut. Oke. Nah, mulut ke mulut kalau bahasa Jawanya itu getok tular. Iya, berarti ibu-ibu banget ya. Iya, apa gimana? Ibu-ibu banget ya. Betul, terutama ibu-ibu. Makanya sangat perlu bahwa laksanakan suatu acara sosialisasi atau BIMTEK ataupun sosialisasi acara-acara yang melibatkan dan mengumpulkan suatu tokoh masyarakat seperti RT, RW, ketua organisasi, kepala desa dan lain-lain dikumpulkan, dan nantinya disosialisasikan. Nah, yang bertugas untuk menyampaikan ke masyarakat ya tokoh-tokoh itu yang dikumpulkan di acara itu, begitu. Jadi saya kira itu sudah cukup untuk menyebarkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Oke. Kayaknya saya punya ini Mas, lebih baik ibu-ibu sih. Nah, ibu-ibu boleh, karena paling ibu banter kan kalau ngomong kenceng semua. Iya, kenceng semua. Terus penyampaiannya cepet. Nggak sampai 1 hari udah kemana-mana ya kan. Tapi cepet. Infonya. Semoga benar ya. Semoga benar. Cepet tapi nggak benar. Takutnya ada yang dikurangin, ada yang ditambahin gitu kan. Kita balik lagi nih guys. Menurut Mas Ibnu sendiri, apa sih yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa putusan MK ini dapat diterima selain sosialisasi dan komunikasi? Ya kembali lagi, salah satu yang terpenting itu adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kan. Bahwa sekarang ini tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kan lumayan turun kalau saya kira. Nah, maka perlu dari pemerintah juga itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kita semua bahwa putusan ini tuh semata-mata dibuat demi masyarakat. Demi masyarakat. Iya. Tidak menguntungkan gelontoran pribadi. Nah, selain itu penting juga dalam prosesnya itu juga harus melibatkan masyarakat. Jadi ya selain komunikasi dan sosialisasi, yaitu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu juga penting, karena setiap kebijakan baru, apalagi kebijakan masif yang berlaku di seluruh Indonesia dan bahkan itu kan sampai pelosok-pelosok RT kan berlaku semuanya. Kebijakan yang besar seperti itu saya kira melalui ruang-ruang dialog publik sehingga masyarakat itu percaya, dan akhirnya setelah tingkat kepercayaan meningkat, setelah peraturan dan kebijakan ini dibuat, pastinya nanti akan berjalan dengan lancar dan meminimalisir konflik-konflik yang ada di masyarakat. Gitu. Oke, kan kata Mas Ibnu tadi kepercayaan masyarakat itu turun ya Mas ya? Iya mungkin. Menurut Mas Ibnu susah atau gampang sih untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat untuk bisa naik lagi ke 100%? Jangan 100% ya, karena pasti nggak ada yang 100% gitu kan. Mungkin 90 sekian persen. Menurut Mas Ibnu susah gampang atau gampang susah? Di dalam dunia ini tidak ada yang susah. Yang penting ikhtiar dengan tulus, tujuan jelas. Karena saya kira kan masyarakat itu harus paham bahwa setiap dalam unsur pemerintahan pasti ada oknum ya, oknum-oknum yang berbuat tidak baik, tidak tepat,
Dan saya harap masyarakat tidak menggeneralisir hal tersebut, karena pasti ada di dalamnya itu yang baik, yang memang betul-betul tulus untuk berbuat demi masyarakat, membuat kebijakan-kebijakan yang sangat berguna untuk masyarakat. Apalagi politik ini kan satu-satunya kendaraan yang paling tepat untuk menyebarkan kebermanfaatan. Betul sekali. Karena sangat cepat, sangat tepat, tidak perlu maksudnya tidak perlu banyak modal, seperti tidak perlu banyak modal uang apa-apa, tapi dari segi kebijakan saya itu sudah bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat. Maka ya masyarakat saya kira harus mengerti bahwa kita semua hidup di negara demokrasi dan tidak bisa hidup tanpa politik. Maka penting untuk percaya kepada penyelenggara politik dan kepada pemerintah. Guys, mulai sekarang harus belajar percaya sama pemerintah, karena pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan masyarakat. Mensejahterakan, betul. Jangan membahagiakan kok. Kadang-kadang kalau dibagian, nanti kalau nggak bahagia gak sejahtera gimana ya kan? Bahagianya orang beda-beda. Ada yang bahagia mancing, ada yang bahagianya main PS, ada yang bahagia main badminton, kan macam-macam. Bingung nanti pemerintah nanti kalau bagian. Oke, tapi Mas Ibnu sendiri pernah nggak sih ngajakin teman-teman dari wilayahnya Mas ini, misalnya anak mudanya kan pasti banyak lah ya teman-teman dari dapilnya Mas ini yang seumuran, yang mereka ini berdiskusi sama Mas Ibnu. Pernah nggak sih? Sering. Saya sering ngisi sambil seminar. Ngopi gitu ya? Sering. Kalau yang formal ngisi seminar, membahas tentang kewirausahaan, tentang politik, dan lain saya sangat sering. Diundang sebagai narasumber, habis itu dialog publik dengan para teman-teman pemuda, organisasi kepemudaan. Saya sering. Karena salah satu cara saya untuk membangun gerbong pemuda ini kan memang harus seperti itu. Karena tidak boleh dipungkiri bahwa 10 tahun, 20 tahun lagi kan pasti akan ada pergantian, ada generasi kepemimpinan. Maka gerbong-gerbong inilah yang perlu dibentuk, yang akhirnya nanti menjadi pemimpin yang di generasi selanjutnya gitu. Oke, tapi di teman-temannya Mas Ibnu sendiri terkait putusan MK ini gimana Mas? Apakah ada celutukan? Apakah aman? Pasti dinamika dan perbedaan itu pasti ada dalam setiap keputusan besar yang viral, apalagi ya di Indonesia. Banyak yang pesimis, banyak yang optimis. Itulah pentingnya dari pemerintah untuk meyakinkan masyarakat, apalagi anak-anak muda, bahwa putusan ini dibuat untuk masyarakat dan demi pendewasaan demokrasi di Indonesia. Oke, anak-anak Gen Z dengerin Mas Ibnu ya. Kalau mau curhat-curhat boleh langsung menghubungin Mas Ibnu, karena kan biasanya kalau anak muda ini taunya cuma dari viral-viralan aja gitu kan, sepotong-potong, nggak tahu kebenaran aslinya bagaimana, terus akhirnya ikut-ikutan memviralkan dan lain sebagainya. Oke, Mas Ibnu, gimana sih pendapatnya Mas Ibnu tentang peran MK? Tadi kan putusannya MK, sekarang peran dari MK sendiri dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi saya sudah membahas ini sama ayah saya itu tidak lama ya, beberapa bulan kemarin lah. Ya, saya bertanya karena beliau sempat diberi amanah di wakil ketua Balik, jadi saya kira lumayan memahami terkait sistem peraturan di Indonesia. Nah, putusan MK ini dan peran MK ini sebenarnya sudah lumayan mengikat. Satu-satunya cara dari pemerintah untuk membatalkan atau ini mohon maaf kalau salah ya, kalau dikoreksi ya, kalau salah dikoreksi ya, adalah revisi atau amandemen undang-undang nanti, amandemen undang-undang dasar, karena pemilu kan sudah ada undang-undangnya. Tapi putusan MK itu ada di atasnya dari undang-undang pemilu. Udah final ya itu ya, kalau udah putusan MK ya. Maka kalau bisa dibilang hampir final. Satu-satunya cara nanti adalah amandemen undang-undang dasar. Dan kalau ini sedang digodok juga di DPR. Terakhir saya cek berita tadi, masih terus dibahas juga kok di DPR, di Balik, masih dibahas terus. Banyak forum-forum antar MK dan DPR RI dan Balik terus dibangun agar nanti mewujudkan produk peraturan dan kebijakan yang paling matang untuk masyarakat gitu. Oke, jadi menurut Mas Ibnu sendiri peran MK itu penting atau? Penting kok, MK penting dong. Penting. Kan secara konstitusi MK itu kan punya konstitusional. Ya itulah. Mahkamah Konstitusi. Minum dulu. Mau kopi? Enggak lah, air putih aja lah. Ntar aja ngopinya ya.
Batuk loh saya jadi belibet. Sorry. Karena Mas Ibnu kemarin sempat sakit ya Mas ya. Jadinya ini masih proses penyembuhan guys. Iya, masih bindeng saya, masih bindeng karena kebanyakan kerja. Masih 6 udah kerja guys. Terus yang harus dilakukan nih Mas Ibnu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang putusan MK. Apa? Gimana? Bengong saya tadi baca koran ini. Apa yang harus dilakukan? Tadi kan komunikasi udah, pendekatan udah, sosialisasi udah. Apalagi ya supaya masyarakat ini sadar kalau keputusan MK itu udah final, udah nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Ya susah gimana ya? Namanya masyarakat itu kan ibaratnya sembari menunggu produk dan kebijakan dari pemerintah. Tapi untuk mensiasati tidak ada revolusi atau konflik berkepanjangan antara masyarakat dan pemerintah. Tapi saya yakin tidak akan menimbulkan ini kok yang terlalu besar. Mungkin ada banyak penolakan, tapi saya kira nanti akan bisa dijelaskan oleh pemerintah dengan baik karena tidak terlalu berbeda sebenarnya. Cuman karena belum terbiasa aja kali. Karena belum terbiasa. Sebenarnya karena tidak terlalu berbeda. Sebelumnya itu kan pemilu itu cuman dibagi antara eksekutif dan legislatif. Kalau sekarang itu cuman dibedakan menjadi nasional dan daerah gitu saja yang cuman itu aja sama jeda waktunya aja. Jeda waktunya. Nah, gitu tapi karena dibedakan itu akhirnya salah satu kan harus dikasih jeda waktu dong. Karena biar dikasih masa persiapan yang panjang dan juga kan ditimbang dari kemarin itu karena jeda waktunya cuma 3 sampai 6 bulan kan, bahkan kemarin sampai sempet pas pemilu dan sampai pas Covid itu kan juga banyak yang meninggal dan itu karena kecapean itu tadi. Karena kecapean. Karena saya yakin petugas di TPS itu sangat capek. Untuk anggarannya sendiri Mas, kalau ada jeda pemilu kayak gini, apakah termasuk meringankan beban penyelenggara? Oh jelas. Jadi salah satu pertimbangan pertama ini dipikirkan kan untuk mengefisiensi dan membuat efektif dari segi anggaran juga Pasti ya. Oke, ini yang terakhir Mas Ibnu. Sampaikan pesan kepada masyarakat yang lagi lihat podcast Kios Koran ini terkait putusan MK. Oke, ini dari saya pribadi dan juga mewakili fraksi dan saya sebagai anggota. Mana kameranya nih? Kameranya mana? Sini. Saya sebagai anggota dari Komisi A juga, kebetulan komisi yang membidangi dari pemerintahan. Harapan saya kepada masyarakat, kami dari sisi pemerintah akan berusaha untuk sosialisasi dan komunikasi kepada seluruh masyarakat terkait putusan MK ini walaupun belum final putusannya, tapi kami akan terus sosialisasi dan berkomunikasi kepada masyarakat agar nantinya tidak ada kesalahpahaman, dan jika nantinya sudah diimplementasikan peraturan terbarunya, saya harap masyarakat paham bahwa peraturan terbaru, kebijakan terbaru terkait pemilu, pemisahan pemilu dari tingkat nasional dan daerah ini dibuat semata-mata untuk masyarakat, dan kami betul-betul berharap juga bahwa kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah terus meningkat agar nantinya berjalannya negara kita ini berjalan dengan baik dan pemerintah bisa menghasilkan banyak peraturan kebijakan-kebijakan yang mesejahterakan masyarakat. Amin, luar biasa. Aku sampai melongo guys ndelok. Umur 26 wis pinternya ini. Oke, ya. Mas Ibnu. Iya, amin. Mudah-mudahan ya Mas ya. Nanti amin. Di usia 30-an lah ya. Saya doakan naik lagi ke. Ya memang selesainya kan 30 saya nanti. Maksudnya kan ini sampai tahun 2031 itu berarti. Iya 31 tahun. 30-an 32. Kepala 3 lah ya. Berarti lebih jos lagi nih habis gini. Oke. Oh, baru 10 bulan nih jadi DPR. 10 bulan aja udah kayak gini, apalagi bertahun-tahun nanti ya. Oke, Mas Ibnu terima kasih banyak hari ini sudah mampir ke Kios Koran. Terima kasih. Terima kasih juga sudah menyampaikan pesannya ke masyarakat dan mudah-mudahan masyarakat kalau dikasih tahu anak muda ini nyambung ya. Insya Allah semua nyambung. Kalau belum nyambung nanti disambungkan. Harapan untuk perubahan. Untuk perubahan, betul banget. Jangan lupa di follow ya guys. Follow Ibnu_Alfandi. Oke, Ibnu_Alfandi. Baik, thank you Mas Ibnu. Sampai ketemu lagi di podcast Kios Koran selanjutnya. Terima kasih, bye.